Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Irfan selaku fasilitator, yang terhormat Ibu Dorvita Marbun selaku pengajar praktek, dan perkenalkan saya Ahmad Hairudin dari SDN Pademangan Barat 11. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Jakarta Utara. Siang hari ini saya bersama teman sejawat saya. Salam kenal, saya Deden Ahmad Nurjaini. Saya wali kelas 4 bertugas di SDN Pademangan Barat 11 Jakarta Utara. Oke, hari ini saya akan melakukan supervisi akademik, pra-observasi. Saksikan video kami selengkapnya. Selamat siang Pak Deden. Selamat siang Pak Udin. Gimana kabar siang hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana? Alhamdulillah Pak, selalu semangat. Oke Bapak, 3 hari yang lalu saya sudah berkomunikasi dengan Bapak. Saya mendapat tugas untuk mensupervisi akademik kelas Bapak. Dan sepertinya Bapak menyetujuinya ya Pak. Oke Bapak, dalam supervisi akademik ini ada 3 tahapan Bapak. Yang pertama adalah tahapan pra-observasi, ada tahapan observasi, dan tahapan pasca observasi. Dalam tahapan pra-observasi ini harapan saya adalah kita di sini ya Bapak bisa saling sharing, saling tukar pendapat, berdiskusi. Mudah-mudahan pra-observasi ini bisa meningkatkan kompetensi Bapak, baik akademik maupun non-akademik dalam kegiatan pembelajaran di kelas Bapak. Oke, Bapak, untuk membuka kegiatan diskusi pasca observasi ini Bapak, menurut Bapak harapannya apa ya Pak untuk kegiatan siang hari ini Pak? Baik Pak Udin, harapan saya sangat bangga ya bisa dipilih oleh Pak Udin dalam supervisi ini. Harapan saya adalah saya bisa meningkatkan, menambah pengetahuan ya tentang akademis non akademis sehingga capaian pembelajaran dapat tercapai. Betul. Kalau boleh tahu Pak, untuk kegiatan observasi besok Bapak materinya apa ya? Untuk materinya saya ambil dari mata pelajaran matematika Pak. Materinya pecahan senilai. Oke, tadi pelajaran matematika, terus tentang pecahan senilai. Pastinya ada tujuan pembelajarannya Pak. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa? Baik, kita ingin menilai keterampilan dan pengetahuannya dengan melalui penyampaian materi ini. Peserta didik dapat menjelaskan pecahan-pecahan senilai menggunakan benda-benda konkret Pak di sekitar kita ya. Lalu untuk keterampilannya membuat beberapa pecahan senilai untuk pecahan dengan mengalihkan atau menguji pembilang dengan menggunakan mencari beberapa cara. Bapak, untuk kegiatan besok yang pertama yang Bapak lakukan bagaimana Pak? Baik Pak, untuk persiapan besok kita menyiapkan segalanya yaitu dengan menyiapkan benda-benda yang akan kita gunakan. Oke Pak, ada konkret. Kita tahu bersama ya Pak, dalam pecahan senilai itu kita bisa menggunakan 3 cara Pak. Oke Pak. Garis bilangan dengan media gambar atau mengalihkan pembilang dengan penyebut dengan angka yang sama. Nah, untuk esok saya menggunakan media gambar Pak dengan tambahan media konkret seperti kertas bergambar. Oke Pak, kaitan dengan tujuan pembelajaran yang tadi Bapak sampaikan tadi, Bapak besok memilih dengan metode gambar ya Pak. Kira-kira untuk metode gambar ini Pak yang bisa dikembangkan dari Bapak itu apa Pak? Yang saya kembangkan adalah penggunaan media konkret tersebut Pak untuk meningkatkan pemahaman kepada peserta didik bahwa setelah melakukan kegiatan ini, setelah mereka menempelkan kertas origami yang berwarna-warni ya Pak, sehingga peserta didik memahami bahwa pecahan senilai adalah mempunyai ukuran yang sama dengan ditarik ke bawah, sehingga kita tahu peserta didik lebih memahami hal itu. Baik Bapak, jadi kata kuncinya di sini Bapak ukuran yang sama untuk memahamkan si siswa tentang pecahan senilai. Betul. Origami tersebut. Betul Pak. Oke, nah kembali lagi Pak, strategi apa yang Bapak persiapkan untuk kegiatan pembelajaran besok Pak? Baik Pak, untuk strateginya yang pertama adalah langkah pertama adalah penyusunan modul ajar Pak. Yang alhamdulillah kemarin saya sempat ngobrol dengan Bapak. Penyusunan modul ajar tersebut sudah memuat tentang ada KSE, ada diferensiasi dan nilai positif Pak, budaya positif. Alhamdulillah.
Alhamdulillah Pak Deden luar biasa sekali ya Pak. Walaupun kemarin kita hanya diskusi sebentar, saya hanya menyampaikan sebagian pesannya saja. Setelah saya lihat modul ajar yang dibuat Bapak, setelah saya baca sekilas tadi, di sini sudah tercantum ada muncul pembelajaran berdiferensiasinya. Di sini juga sudah muncul tentang kompetensi sosial emosional (KSE), dan di sini juga sudah muncul juga budaya positif. Luar biasa sekali Pak, kita saling belajar, saling diskusi tentang penyusunan modul belajar ini Pak. Nah, kalau boleh tahu, strategi apa yang Bapak gunakan di modul belajar ini tentang pembelajaran besok Pak? Baik, strateginya yaitu Pak, kita membuat dia kelompok ya Pak. Oke Pak, dia kelompok kritik, auditori, dan ini adalah untuk visual. Jadi nanti untuk strateginya masing-masing kita bedakan ya, dan langsung juga untuk mungkin auditori kita kasih dia kita kasih dia gambar ya, video siap untuk ini kita kasih penampilan. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, strategi apa yang Bapak gunakan di modul ajar untuk pembelajaran besok Pak? Baik Pak, untuk persiapan besok ya, setelah dari assessment awal di kelas saya itu ada 3 kelompok gaya belajar Pak. Ya, yang pertama itu ada kelompok auditori, ada kelompok kritik, dan kelompok visual Pak. Masing-masing akan saya bedakan untuk mengajarkannya. Nah, untuk auditori kita mereka peserta didik akan diberi tayangan video Pak, tayangan video-video yang berkaitan dengan materi pecahan senilai. Lalu untuk yang kinestetik, saya akan hadirkan untuk peserta didik menyimak gambar-gambar Pak, gambar-gambar yang berkaitan dengan pecahan senilai tersebut sehingga mereka bisa melihat. Nah, untuk yang kelompok terakhir gaya belajar yang terakhir Pak, untuk yang kinestetik ini kan mereka itu sangat aktif ya Pak, dan mereka butuh hal-hal yang baru. Nah, akan saya beri kegiatan menggunting, menyusun kertas origami tersebut, lalu menempel di gambar-gambar yang sudah saya siapkan, sehingga mereka bisa memahami gambar-gambar itu adalah senilai, pecahan itu senilai. Baik Bapak, luar biasa sekali. Kalau boleh ulang ya Pak, tadi saya catat sedikit. Di kelas Bapak setelah Bapak dari asesmen awal ada 3 gaya belajar ya Pak? Betul. Ada audio, ada visual, dan ada kinestetik. Jadi Bapak menyampaikan di auditori Bapak akan menayangkan sebuah video ya Pak tentang pecahan senilai. Terus yang kedua ada tentang visual, Bapak akan menampilkan gambar peserta didik untuk menyimak kaitannya dengan pecahan senilai. Terus yang terakhir di gaya belajar yang kinestetik Bapak akan menggunakan kertas origami anak untuk menyusun, menggunting, menempel, dan menyusunnya ya Pak. Luar biasa sekali Pak. Nah, setelah mendengar strategi yang Bapak Deden sampaikan tadi, seperti ada berdiferensiasi, mempersiapkan alat peraga untuk pembelajaran besok, ada nggak Pak strategi tambahan yang Bapak tambah di modul belajar? Baik Pak, untuk strategi dalam modul ajar ini saya rasa cukup Pak. Tetapi ada satu hal Pak yang membuat saya khawatir, yaitu khawatir tentang disiplin waktu. Karena dalam pelaksanaan yang sudah saya pernah lakukan, ya Pak, karena antusias para peserta didik dalam menunjukkan kinerjanya, unjuk kerjanya dalam presentasi, banyak kelompok-kelompok lain yang belum mendapatkan kesempatan, ini sudah waktunya habis. Jadi pembelajarannya termasuk ya. Betul Pak. Jadi kita sangat disiplin waktu itu harus betul-betul segera diperhatikan. Oke Pak, tadi Bapak menyampaikan masalah disiplin waktu ya Pak. Kekhawatiran ketika besok pembelajaran itu pastinya anak mungkin pembelajaran yang baru ya Pak. Anak akan asik ya. Jadi manajemen waktunya tiba-tiba mungkin yang dikhawatirkan Bapak dari sekolah Pak. Betul. Itu Bapak yang dikhawatirkan belum selesai tetapi beristirahat sudah berburu. Pastinya Bapak sudah mempersiapkan kemungkinan yang terjadi dari kekhawatiran disiplin waktu yang Bapak sampaikan.
menurut Bapak kekhawatiran itu untuk menanggulanginya, untuk mencegah kekhawatiran itu apa Pak? Baik Pak, mungkin begini Pak, untuk solusinya yaitu untuk hal disiplin waktu itu besok kita membuat aturan, yaitu membatasi setiap kelompok ini, kita batasi satu kelompok satu pertanyaan dan tanggapan dari kelompok lagi satu pertanyaan, sehingga disiplin waktu ini bisa kita atasi. Oke, di sini kata kuncinya Bapak akan dibatasi waktunya ya Pak. Itu di setiap kelompok juga terlalu panjang ya Pak. Mudah-mudahan kita berdiri pembelajaran pas selesai. Sudah selesai. Oke, baik Bapak. Setelah tadi Bapak menjelaskan tentang strategi pembelajaran ya, kekhawatiran Bapak tentang disiplin waktu, tadi Bapak sudah menjelaskan akan melakukan dengan pembatasan waktu ya Pak, sehingga setiap kelompok akan mempunyai kesempatan yang sama. Selanjutnya Bapak, menurut Bapak untuk pembelajaran besok pasti Bapak punya komitmen apa yang akan Bapak lakukan tentang pembelajaran yang dilakukan besok? Baik Pak, komitmen yang akan saya buat adalah besok untuk pembelajaran besok ya Pak. Saya akan menjalankan pembelajaran besok sesuai dengan modul ajar yang saya susun. Ya, yang di dalamnya itu sudah termuat diferensiasi, ada KSE dan disiplin budaya positif. Nah, khawatir tentang masalah disiplin waktu sudah saya bisa tangani, yaitu dengan pembatas waktu ya Pak. Jadi sehingga setiap kelompok itu bisa menunjukkan atau performa yang sama, sehingga semua berkesempatan. Oke, baik Bapak. Oke Bapak, kalau boleh diulang ya Pak, silakan Bapak menyimpulkan secara singkat ya Pak obrolan kita hari ini di kegiatan praobservasi dari awal sampai akhir. Baik Pak. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari diskusi kita hari ini, yaitu pembelajaran besok itu Pak, saya menggunakan pelajaran matematika dengan materi VKS nilai ya Pak, pelajaran nilai. Lalu strategi yang saya buat adalah strateginya adalah berdiferensiasi Pak, berdiferensiasi. Lalu masalah kekhawatiran waktu sudah mendapatkan solusi ya Pak, dengan membatasi setiap kelompok ini melakukan presentasi, sehingga dengan waktu yang kita tentukan sudah bisa semua bisa menunjukkan kinerjanya. Lalu untuk komitmen Pak, untuk komitmen saya akan melaksanakan pembelajaran besok itu sesuai dengan modul ajar yang saya susun, ya, yang di dalamnya sudah ada KSE dan budaya positif. Oke Bapak, nggak terasa kita di ujung obrolan kegiatan praobservasi ini Pak. Betul. Pertanyaan terakhir dari saya Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah kita diskusi kegiatan praobservasi ini dari awal sampai akhir? Baik Pak, perasaan saya sangat senang Pak dengan diskusi hari ini. Semoga kegiatan pembelajaran besok ini berjalan dengan lancar dan efektif ya Pak, sehingga dari pembelajaran ini saya mendapatkan pengalaman baru ya, sehingga kedepannya saya ingin memperbaiki proses belajar. Baik Bapak, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu bagi kegiatan observasi akhir ini Pak. Mudah-mudahan kegiatan ini tentunya akan meningkatkan kompetensi Bapak dan tentunya bagi pembelajaran anak akan lebih baik. Terima kasih Bapak. Sukses buat adik. Amin. Assalamualaikum. Selamat siang. Iya. Alhamdulillah baik. Hari ini kita berjumpa lagi ya. Di hari apa ini? Tanggal? Bulan? Tahun? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Doa dipimpin oleh kepala sebentar. Ya. Bergerak, berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terlalu banyak main HP ya. Baik, hari ini Bapak akan memberikan pelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mencari pecahan senilai. Kita kemarin sudah belajar tentang nama-nama pecahannya. Berikut lambangnya. Kalau contoh 1/3 itu lambangnya seperti apa? Baru kita belajar ya. Nah, tujuannya adalah supaya kalian mengetahui bahwa pecahan-pecahan itu ternyata kalau kita bisa cari itu ada yang senilai. Ya. Pecahan itu adalah ada pembilang, ada penyebut kan? Nah, kalau pembilang posisinya di mana? Di atas apa di bawah? Di atas. Kalau penyebut? Di bawah. Baik. Nanti kita akan belajar ya pecahan senilai. Jadi tujuan belajar hari ini adalah kita belajar pecahan senilai. Oke, lanjut. Sebelum kita belajar ke sana, Bapak sedikit ada masalah nih. Permasalahannya begini, yaitu pernahkah kalian di rumah itu rebutan makanan dengan adik? Pernah nggak? Rebutan kue, contoh kuenya 1, tapi kalian rebutan karena tidak sama gitu. Pernah begitu? Tidak, ada yang pernah ya. Biasanya kalau yang pernah, aku kecil, aku besar, gitu ya. Betul ya? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana supaya membuat pecahan senilai supaya kue itu ketika dibagi menjadi apa? Menjadi rata atau adil ya. Bisa? Yuk kita lihat tayangan video pertamanya ya. Nanti setelah tayangan video kalian berdiskusi. Nanti Bapak akan beri LKPD, kalian isi ya. Nanti ya. Kita lihat tayangan dulu. Oh belum cek kelas Yelian supaya semangat Yelian kelas 4. Ayo ketua kelas. Kelas Paten siap. Paten siap. Paten siap. Paten siap. Mantap. Oke, bersemangat ya. Mari kita saksikan videonya. Saksikan. Kali ini kita akan belajar menentukan pecahan senilai menggunakan garis bilangan. Apa yang dimaksud dengan pecahan senilai? Agar dapat menjawab pertanyaan ini, ikuti terus video ini sampai akhir ya. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama meskipun bisa jadi tersusun dari angka-angka yang berbeda. Ada beberapa cara untuk menentukan pecahan senilai, yaitu dengan menggunakan garis bilangan, menggunakan luas daerah, dan menggunakan operasi perkalian atau pembagian. Kali ini kita akan menentukan pecahan senilai menggunakan garis bilangan. Misalkan kita punya 3 garis bilangan seperti ini. Garis bilangan yang pertama kita bagi 2 sama besar menjadi garis bilangan perduaan. Lalu garis bilangan yang kedua kita bagi 4 sama besar menjadi garis bilangan perempatan. Kemudian garis bilangan yang ketiga kita bagi 8 sama besar menjadi garis bilangan perdelapanan. Nah, di sini kita lihat ada beberapa pecahan yang berada dalam satu garis lurus. Pecahan-pecahan yang berada dalam satu garis lurus ini dikatakan sebagai pecahan senilai. Meskipun angka-angka yang terlihat berbeda-beda, tapi sebenarnya nilainya sama. Oke, kita akan dulu ya. Coba perhatikan dari garis bilangan di depan, dari 0 sampai dengan 1, di tengah-tengahnya itu adalah ke 2. Lalu di garis kedua perhatikan panjangnya sama dari 0 sampai 1, tetapi ruas setiap pecahan tersebut berbeda-beda. Yang dimulai 1/2, 2/4, 3/4, 4/4. Kenapa penyebutnya 4? Karena dia setiap garis itu dibagi 4. Oke, kita lanjut. Jadi pecahan 1/4 senilai dengan 2/8 ditulis 1/4 sama dengan 2/8.
Lalu, pecahan 1/2 senilai dengan 2/4 dan 4/8. Ditulis 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Digunakan lambang tengah, artinya itu adalah senilai ya. Begitu juga pecahan 3/4 senilai dengan 6/8. Ditulis 3/4 sama dengan 6/8. Dan begitu seterusnya. Garis bilangan ini bisa kita perpanjang sampai tak terbatas. Dan semua pecahan yang berada dalam satu garis lurus disebut sebagai pecahan senilai. Nah, perhatikan, kita lihat di depan ada yang garis lurus ya. Garis lurus ini di sini diperhatikan, dari sini ke sini, ini lurus. Dan artinya setiap baris itu adalah senilai. Perhatikan contohnya di baris pertama, 2/2 dengan 4/4 itu adalah senilai atau tidak? Senilai atau tidak? 1/2 dengan 3/4 senilai tidak? Coba perhatikan, baik-baik. 1/2 atau setengah dengan 3/4 ini satu senilai tidak? Hah? Tidak. Senilai atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa? Karena tidak, garis lurusnya tidak sama ya. Artinya ada yang panjang, ada yang pendek. Setiap ruasnya itu. Ya, baik, lanjut. Hal ini juga berlaku untuk garis bilangan yang lain seperti pertigaan, perendaman, berdua-belasan, dan lain-lain. Dan semua pecahan yang berada dalam satu garis lurus disebut sebagai pecahan senilai. Coba perhatikan di depan. Nah, semoga sekarang teman-teman sudah bisa menentukan pecahan senilai yang menggunakan. Oke, coba perhatikan di depan lagi ya. Ada berapa garis itu? Ada 3. Yang pertama, satu garis itu dibagi berapa? 1/3 ya, dibagi 3. Untuk garis kedua dibagi berapa? Dibagi 6. Yang garis ketiga dibagi menjadi 12 bagian ya. Jadi, nah kita perhatikan di atas. Garis pertama karena dibagi 3, maka setiap baris itu, setiap kolom itu 1/3. 1/3 kalau kita gunakan jadi 3/3. 3/3 sama dengan 1 ya. Sekarang perhatikan baris kedua. Baris kedua itu dibagi berapa? Dibagi 6. Berarti 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 6 dan 6/6. Coba perhatikan. Dan seterusnya baris ketiga yaitu dibagi 12 kolom, 12 bagian ya. Berarti setiap kolom itu mempunyai nilai 1/2, setiap kolom itu mempunyai nilai 1/12, 1/12, 1/12 ya. Jadi seluruhnya adalah 12/12. Nah, perhatikan, kita lihat garis merahnya tuh yang ke atas. Garis merah antara 1/3 dengan 2/3 itu kira-kira senilai tidak? Senilai ya. Nah, di bawahnya itu 4/12. Nanti berarti di bawahnya garis senilainya berapa? Pecahan senilainya berapa? Di baris ketiga. Kalau kita tarik ke atas. Berapa? 1/3 dan 2/6 itu senilai ya, oke? Udah sarapan belum? Lanjut kita pengerjakan LKPD ya. Lembar kerja siswa ya. Ini kita berkelompok dulu. Jadi kalian nanti akan diberi kertas origami, gunting, dan rem. Caranya bagaimana? Coba Bapak bagikan dulu. Ketua kelompok 1. Mana kelompok 1? Maju. Ketua kelompok 2. Ketua kelompok 3. Ketua kelompok 4. Ketua kelompok 5. 5. Baik. Nah, di sini depan baik, Bapak akan bagikan kertas origaminya ya. Bapak perhatikan. 1
diterima belum LKPD-nya? Ya. Oke. Erlangga duduknya yang betul ya. Ayo, mari kita. LKPD ini coba perhatikan. Ini sepertinya baik, LKPD ini adalah bukan gambarnya seperti apa ya? Ada yang tahu nggak? Seperti apa? Hah? Kayak piramid, apalagi kayak bata, kayak apa lagi? Kayak apa? Empat, apa lagi? Apa yang kamu ketahui tentang gambar ini? Empat, piramid, tembok, apa lagi? Lebih panjang, apa lagi? Tiga ada emang tiga. Ada, apa lagi? Kotak, apa lagi yang kalian tahu tentang gambar ini? Kotak, piramid, bata, apa lagi? Lain-lain. Nah, baik. Jadi ini jawaban kalian betul semua ya. Ini adalah gambar bagaimana kita mencari pecahan senilai. Ya. Ini kita ibaratkan sebagai apa ya? Sebagai bata ya, ubin ya, atau yang dibuat bata merah itu yang buat bikin rumah ya. Nah, kita harus tahu ukurannya mana yang pecahan senilai di sini. Ya. Caranya bagaimana? Coba yang paling atas itu adalah nilainya berapa? 1. Nah, yang kedua, halo. Perhatikan gambar yang kedua. Gambar kedua itu dibagi berapa? 2. Berarti setiap bagian ini mendapat nilai berapa? 2. Mendapat nilai 2. Jadi 1/2 dan 1/2. Untuk baris ketiga dibagi berapa? 2. Berarti setiap kolom itu mempunyai nilai berapa? 1/3, 1/3. Ya, kalau bilang 2/3 dan 3/3 ya. Baris ke atas selanjutnya. Sekarang kamu buat ya pecahan senilai digunting ya sesuai dengan lebarnya ini, lalu kamu tempelkan yang baris pertama kamu. Baik. Ini yang tangan dulu ya. Ini yang ini dulu yang kamu buat nih. Ini ditutup dulu. Ayo, ditutup dulu. Pakai origami, Pak. Ini yang kamu kerjakan dulu. Yang pertama dulu. Tutup satu bagian. Ya. Jangan bantuin ya. Ini satu bagian kan? Gunting dulu, baru nanti apa panjangnya. Berarti kan Ini bolong nggak sih? yang sudah selesai ini lemnya ada. Oh, jadi Kalau yang
evaluasi ini untuk siapa? Untuk sendiri-sendiri atau individu. Kalau kerjakan dengan cermat, kritik, agar hasilnya memuaskan. Baik, Bapak bagikan ya. Ya baik, evaluasi sudah kalian laksanakan. Nanti Bapak nilai ya untuk evaluasinya. Selanjutnya Bapak ingin tanya, bagaimana perasaan mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Siapa yang tidak senang? Gak ada Pak. Senang semua ya? Oke, berarti hari ini kalian belajarnya menyenangkan. Kita bisa mencari pecahan senilai menggunakan media origami. Baik. Sekarang Bapak ingin tanya ke satu orang, siapa yang ingin mengungkapkan perasaan apa namanya? Bagaimana hari ini kalian? Aduh, siapa dulu? Jadi kesimpulannya hari ini adalah kita mencari pecahan senilai. Ada yang mau memberikan komentar tentang pecahan senilai? Siapa? Sharon? Mau? Gimana Sharon? Enggak. Menggunakan apa tadi? Ya. Menggunakan media origami untuk mencari. Oh, baik, terima kasih saya. Demikian pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Besok kita akan belajar tentang materinya, yaitu mengumpulkan pecahan. Ya, dari pecahan yang kecil. Baik. Sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Semoga dalam perjalanan nanti kita selamat sampai tujuan. Oke, silakan doa. Yang duduknya yang rapi, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairudin dari SDN Pademangan Barat 11. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dari Jakarta Utara. Kali ini saya akan melakukan supervisi akademik pasca observasi bersama teman sejawat saya. Saya Deden, saya mengajar di SDN Pademangan Barat 11. Kebetulan siang hari ini Pak, kita kedatangan tamu istimewa, Ibu penguji praktek, Ibu Dorlita Marbun. Kali ini kita akan menyaksikan video supervisi akademik pasca observasi. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Deden. Selamat siang Pak Udin. Gimana kabar siang hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana Pak Udin, sehat? Alhamdulillah Pak, tetap semangat Pak. Oke, Pak Deden, siang hari ini kita melakukan supervisi akademik pasca observasi. Oke, di sini kita kedatangan Ibu pengajar praktek, Ibu Dorlita Marbun.
Di sini supervisi akademik kan Bapak sudah mengetahui kemarin ada 3 bagian ya Pak. Yang pertama adalah pasca observasi, terus observasi, dan siang hari ini kita melakukan supervisi akademik pasca observasi. Oke Bapak, harapan Bapak pertemuan siang hari ini apa Pak? Harapan saya pertemuan kali ini Pak Udin, ya, harapan saya adalah untuk menambah pengetahuan akademi saya ya, berbagi sharing dengan Pak Udin dan membagikan. Kemarin kan Pak Udin meminta saya masuk ke kelas saya untuk supervisi akademik dan alhamdulillah sudah selesai, sudah berjalan sesuai dengan rencana yang sudah kita buat ya. Oke, jadi hari ini Bapak emang saya ganggu waktunya ya Pak? Enggak Pak, sudah selesai Pak. Oke, berarti kita emang sepakat kegiatan hari ini emang Bapak tidak ada kegiatan lainnya. Baik Pak. Harapan Bapak tadi kita bisa saling bersharing ya Pak. Mudah-mudahan kegiatan supervisi akademik pasca observasi ini kita bisa saling belajar ya Pak. Saling bagaimana cara meningkatkan kompetensi Bapak ketika belajar mengajar kaitannya dengan modul ajar yang Bapak bikin buat. Oke Pak. Oke Pak, lanjut. Kemarin kan Bapak sudah melakukan kegiatan observasi ya Pak. Oke, kira-kira ada nggak Pak perbaikan yang kemarin Bapak observasi untuk kedepannya Pak, kegiatan belajar mengajar Bapak? Oh, baik Pak. Kemarin gini Pak Udin, ada sempat kekhawatiran ya Pak. Iya. Kekhawatiran ketika saya melaksanakan pembelajaran tersebut kaitannya dengan waktu, ya, disiplin waktu. Tapi dengan kita hasil diskusi dengan Pak Udin, kita mensiasati bagaimana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar itu bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan waktu yang sudah ditentukan, alokasinya sudah ditentukan. Akhirnya kita sepakat bagaimana dalam waktu tersebut anak-anak peserta didik melaksanakan pembelajaran sesuai dengan arahan dan bimbingan. Lalu menunjukkan hasil melalui presentasi ya per kelompok, dan kelompok lain menanggapinya dengan secara bergantian, sehingga waktu yang kita khawatirkan itu Pak Udin tidak terjadi, sehingga anak-anak bisa mendapatkan waktu istirahatnya dengan tepat. Jadi selesai gitu. Oke, betul Pak, memang kemarin kita ngobrol ya Pak, sharing kaitannya dengan mungkin pembelajaran berdiferensiasi yang baru. Anak terlalu asik ya Pak. Jadi Bapak memutuskan ada pembatasan waktu bagi tiap kelompok untuk saling bertanya. Alhamdulillah ketika bel sudah berbunyi, pas pembelajaran sudah selesai. Oke, baik Bapak. Alhamdulillah berarti ya Pak. Sekarang Pak, perasaan Bapak setelah melakukan observasi bagaimana Pak? Oke, perasaan saya cukup terkesan, senang, bangga, dan positif. Jadi artinya ada hal-hal baru yang bisa saya dapatkan di sini, karena kita tahu bersama Pak, setelah kita penyusunan modul ajar ya, dan materi yang dipilih, ya, karena kan kita tahu sebelum pembelajaran dimulai kita pembuatan modul ajar, ada assessment awal, sehingga kita harus tahu, sehingga kita bisa tahu nih gaya belajar mereka tuh bagaimana gitu. Ada kinestetik, ada teori atau visual, sehingga dalam penyusunan LKPD, penyusunan bahan ajar media itu sudah kita tentukan. Jadi dan instrumen penilaian pun sudah kita buat. Jadi itu penilaian kita lakukan dalam proses pembelajaran. Jadi selama proses pembelajaran kita nilai hasil dari objek. Gitu, Pak. Luar biasa sekali nih Pak. Ya, Oke Pak, kemarin kita pas observasi ya Pak, ketika Bapak bikin modul ajar, pastinya ada tujuan pembelajaran ya Pak. Apakah pelaksanaan kemarin ketika observasi Bapak melakukan observasi kegiatan belajar mengajar, tujuan pembelajaran yang Bapak bikin tercapai tidak Pak di kelas Pak? Baik, tujuan pembelajaran yang saya buat di modul ajar tersebut tercapai Pak. Ini dibuktikan dengan
yang tadi yang awal saya katakan, dari pembuatan modul ajar, lalu proses kita sebelumnya itu assessment awal ya Pak, assessment awal sehingga kita tahu kebutuhan-kebutuhan peserta didik yang bagaimana yang mereka butuhkan. Nah, jadi untuk yang auditori, yang kinestetik atau visual ini kita bedakan sehingga ketika dalam proses pembelajaran mereka memiliki pengalaman yang berbeda sesuai kebutuhan yang berbeda. Mereka sangat antusias sesuai dengan keinginan mereka dan akhirnya ya tujuan pembelajaran tercapai. Baik Pak. Oke Pak, tadi Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran sudah tercapai ya Pak. Pastinya ketika Bapak kemarin melakukan observasi, Bapak sudah melakukan praktik baik ya Pak, praktik baik. Terlihat kemarin ketika saya melihat Bapak sudah muncul ya Pak, ada berdiferensiasi pastinya. Sudah muncul juga ada KSE-nya, kompetensi sosial emosional. Sudah muncul juga kemarin tentang budaya positifnya. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, pastinya Bapak sudah berpraktik baik ketika observasi kemarin. Menurut Bapak, apa yang akan dilakukan untuk terus berpraktik baik itu dan mempertahankannya di kelas Bapak? Baik Pak. Dari hal yang saya dapatkan yang luar biasa ini ya dari hasil kita berkolaborasi dengan Audin, hal baik yang ingin saya teruskan adalah salah satunya adalah melaksanakan terus pembelajaran dengan penyusunan modul ajar yang sesuai, yang di dalamnya sudah termasuk ada KSE-nya ya Pak, ada budaya positifnya, sehingga hal-hal ini terus kita tingkatkan, termasuk hanya saja gini Pak, ini kaitan dengan KSE ini mungkin saya perlu ingin lebih memperkuat lagi dari Audin ya, karena itu yang perlu saya terus gali dari KSE itu Pak. KSE, oke. Ya. Berarti tadi Pak Deden sudah komitmen ya Pak untuk bagaimana caranya berpraktik baik itu untuk selalu dilakukan ya Pak. Nah, pertanyaan saya selanjutnya Pak, tadi Bapak menanyakan tentang KSE ya, yang masih perlu evaluasi ya. Apa yang dilakukan Bapak untuk menambah pengetahuan, menambah literasi tentang yang tadi disampaikan Bapak? Itu apa yang Bapak lakukan Pak? Oh ya baik Pak. Jadi mungkin salah satunya saya ingin mencari secara mandiri dulu ya Pak, mungkin melalui internet atau melalui grup-grup pengajar ya, grup-grup pengajar dari kelompok mengajar. Nah, termasuk dari Pak Udi sendiri nih ya, kita sering-sering kita harus sharing Pak, berkolaborasi bagaimana sih KSE ini bisa diterapkan di lingkungan sekolah kita Pak, di kelas-kelas kita sehingga menjadi budaya positif. Dari Bapak, berarti Bapak ada keinginan kuat ya Pak Ya. untuk terus menggali tentang kompetensi yang tadi dimiliki. Kebetulan kita di kurikulum Merdeka ya Pak, tentunya banyak hal yang baru. Tadi salah satunya yang Bapak sampaikan kompetensi sosial emosional yang menurut Bapak itu masih hal baru ya Pak. Oke baik Bapak, pertanyaan terakhir Pak, kaitannya kemarin kan saya sudah melakukan supervisi akademik observasi dan pasca observasi. Tentunya Bapak kemarin sudah melakukan tersebut. Nah, pertanyaan saya, kesimpulan Bapak setelah disupervisi akademik dan kedepannya Bapak apakah ada hal-hal yang menurut Bapak dievaluasi lagi Pak? Oke. Baik Pak, setelah saya terpilih menjadi contoh untuk supervisi Bapak, banyak hal yang saya dapatkan Pak. Ya, ternyata dalam penyusunan modul ajar itu ya, hal yang baiknya terus dicantumkan di situ ada KSE dan budaya positif dan hal-hal lain ketika berdiferensiasi juga, dan kedepannya hal-hal tersebut akan saya lanjutkan sambil untuk lebih baik lagi mungkin kita harus sering
sharing sama Bapak ya, ngobrol Terima sama kasih ya, Bapak Pak. penyempurnaan. Oke Pak, mungkin itu aja Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya sudah dibantu sama Bapak tentang kegiatan aksi nyata ini Pak. Mudah-mudahan Bapak kedepannya dalam kegiatan belajar mengajar terinspirasi bahwa berdiferensiasi, kompetensi sosial emosional dan budaya positif tidak lepas dari modul ajar yang Bapak bikin, dan prakteknya ke anak itu akan menjadi anak lebih asik Pak dalam belajar, kita melayani kebutuhan anak. Tentunya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpusat pada anak. Oke Bapak, terima kasih. Sukses buat Pak Deden. Siap, terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.